ada di posisi yang Irfan ngomong nih ya, artinya keluarga baru atau masih muda dan merasa di sini tuh ayo gue pengen kerja di luar negeri, saran gue lakukan. Tapi bahwa kesempatan untuk melihat dunia ya, atau bahkan mencari penghidupan di tempat lain, itu menurut gue juga salah satu kelemahannya orang Indonesia. Halo, Hai, ketemu lagi bareng saya Harnas, saya Irfan Kartawirya di Indonesia. Nah, Indonesia. sekarang Langsung gimana? dari studio TV Jepang. Studio TV Jepang ini. Kata Harus nih kayak studio TV Jepang. Iya. Nah, kita ngobrolin mengenai kalau semua orang keluar negeri terjadi brain drain dong, ya kan? Iya. Nah, brain drain. Kemarin Brain malah drain. ada menteri bilang, udah pindah aja semua gitu. Nggak cuma kita, Pan. Ada juga menteri itu. Ya. Urus saya sama lu tuh. Pindah aja, sini aja gitu. Dia juga bilang begitu lagi. Wakilnya. Iya, wakil ya. Iya. Wakilnya bilang Sana begitu. sekolah ini keluar negeri. Iya, kalau udah bagus pindah aja gitu. Nah, gimana ya? Jadi ya sebenarnya gue tuh nggak terlalu bukan nggak percaya, tapi gue tuh nggak terlalu khawatir dengan fenomena brain drain. Karena brain drain itu menurut gue terjadi dulu pada saat orang itu jelas lokasi geografisnya. Kayak gini, lo orang Jerman di Jerman, lo orang Singapura di Singapura, lo orang Indonesia di Indonesia. Begitu lo orang Indonesia pergi ke Jerman, maka lo tidak ke Indonesia. Maka ada draining keluar. Kontribusi gitu. lu hanya di Jerman dan tidak di Indonesia, gitu ya. Kalau sekarang beda menurut gua. Kondisi yang disebut brain drain itu agak beda kalau sekarang. Kayak misalnya gini, lu jadi peneliti di Indonesia, terus alat lu adanya di Jerman atau alat lu adanya di Jepang. Ada satu temen kita di sini, alatnya adanya di Jepang. Ya udah dia ke Jepang meneliti di sana. Yang diteliti apa? Tempe. Buat siapa? Buat Indonesia. Gitu. Apakah itu brain drain? Enggak, karena hasil penelitian dia dibawa pulang. Betul. Dianya mah tetap di sana misalnya gitu. Jadi menurut gua tuh dengan kondisi sekarang ya, dengan connectivity, dengan kalau kata Gusti Irwan Wibowo kan katanya sekarang padahal ada teknologi katanya. Ada lagunya judulnya itu, padahal ada teknologi. Selipin Mer nanti Mer. Lagunya Mer. Jadi ada teknologi sekarang yang bisa menghubungkan orang terlepas dari kondisi geografisnya. Betul. Gitu. Jadi kalau menurut gua, lu selama lu orang Indonesia, lu jadi profesor di Jerman, lu jadi profesor di Amerika, lu jadi ahli nuklir di mana, lu kerja di CERN, lu kerja di Kutub Utara gitu, di pos pengamatan beruang kutub gitu. Ya, lu tetap Indonesia. Jadi menurut gue Indonesia, brain drain itu kayak konsep geografis gitu. Lu berkontribusi, lu cabut dari Indonesia kemana? Ke Amerika. Mas Pinot misalnya gitu. Ini putranya Panji Koming. Iya. Halo Mas, kalau nonton. Beliau ke Qatar, habis gitu ke Amerika, sekarang di Amerika gitu. Apakah itu brain drain? Apakah kreatif brain kita sekarang adanya hilang dari Indonesia karena Mas Pinot di Amerika? Menurut gue mah enggak, Mas Pinot itu tetap orang Indonesia. Dia tetap menggambar Panji Koming gitu. Dia tetap meneruskan legacy ayahnya dan berkarya sendiri dengan keluarganya gitu. Yang Indonesia banget gitu. Jadi gue ngeliatnya enggak draining gitu. Iya, betul. Karena lu perginya itu nggak putus kalau sekarang. Kalau dulu pergi putus, ya putus bener gitu kan. Kalau sekarang mah enggak. Karena gitu. dunia udah semakin Dunianya global. connectivity-nya jauh lebih kuat. Makanya kalau gue bilang, apakah lu bisa mengalami suatu kondisi di mana kita bisa mengalami suatu kondisi bahwa Indonesia tuh kehilangan pakar misalnya, kehabisan ahli. Ya kayak lu cerita gitu, kayak lu pergi ke satu daerah terus bilangin, daerah lu berantakan banget sih. Iya, yang pinter-pinter pada ke Jakarta. Iya. Nggak, ya kayak gitu. Apakah bisa kayak gitu? Bisa kalau lu pergi dengan marah. Kalau menurut Pergi dengan marah. marah. Oh. Kalau lu pergi dengan marah, lu bodo amat sama yang lu tinggalin. Iya. Gitu. Kayak misalnya, wah gue benci banget sama Indonesia nih, hancur dah sono gitu. Tapi kan orang tua lu di sini, ya orang tua gue kan, ya nggak apa-apa lah, dia kan hidupnya oke-oke aja. Tapi yang lain lah, negara, pemerintah segala macam, bodo amat lah, gue kabur, gue mau ke
New Zealand ngurus domba gitu di sana. Iya. Itu lu meneliti domba, lu jadi ahli domba di sana segala macam, begitu dibilangin, nih Garut perlu nih teknologi domba itu, bodoh amat, gua nggak mau tahu gitu. Kalau bisa Iya, setuju. ganti paspor segala macam gitu. Karena ada lah yang misalnya bermigrasi karena masalah politik, Nah, ya, kayak atau gitu-gitu. karena ada masalah. Jadi dengan iya. dengan kemarahan-kemarahan apapun Iya. gitu ya, termasuk patah hati. Iya, betul. Kayak, wah gila, gue diputusin di Indonesia, gue pergi aja ke luar negeri. Karena S2 jalur patah hati itu banyak kan. Lo kenapa S2? Gue habis diputusin. Gue sekolah aja lah kan. Itu ada tuh banyak gitu. Jadi pergi dengan kemarahan. Lo kalau pergi dengan kemarahan ya yang lo tinggal lo bodo amat. Gitu. Betul. Tapi kalau lo pergi dengan mencari kesempatan, ya itu tadi orang Indonesia lah, pengen pulang. Gitu. Iya, betul. Pengen pulang Walaupun banget orang Indonesia itu gini, ngomongnya di Indonesia dengan ngomongnya kalau di luar negeri beda. Itu Kalau di teman-teman. Indonesia itu, bener. wah di Austria bagus Iya, banget, iya, semuanya iya. rapi, bersih. Begitu di sana ketemu di kedutaan gini, sini nggak enak, dingin banget. Jadi gila, tulang gua sampai sakit gitu. Makanya untuk menjadi diaspora rese itu kalian perlu skill. Karena normalnya nggak begitu gitu. Semua orang komplain gitu. Normalnya kalau lu diaspora, begitu lu di luar negeri, lu ngeliat Indonesia bagus banget. Iya, lu nggak akan bandingin, oh Indonesia tuh brengsek gini-gini. Nggak, itu nanti kalau lu pulang. Iya, betul. Kalau pulang lama-lama jadi ngomel tentang Kalau lu Indonesia pulang, lu aja. akan bilang, wah waktu gua dulu di ini, waktu gua dulu di itu gitu. Di sini Iya. mah jelek banget ya. Wah mestinya orang tuh tertib kalau di sana. Nah gitu. Iya. Itu lu ngomongnya di sini. Kalau lu masih di sana, lu ngomongnya kayak gitu. Betul. Gila, gua ngangkat beras 15 kilo dari supermarket, gua panggul sendiri. Kalau di Indonesia mah enak kan. Iya. Pesen Gojek kirimin gitu kan. Itu bahaya. Gue juga sama tuh mendarat di Los Angeles jam lagi ada meeting kan, jam 2 pagi. Itu masuk hotel itu kan udah habis terbang lama kan. Terus gua sama temen gua bilang, aduh lapar nih, gimana nih? Negara ini nggak ada Gojek. Nggak ada, teman-teman. Pergi lagi kita nyetir cari burger. Nggak ada tukang nasi goreng Jam 3 tek-tek. pagi ada. Nggak ada angkringan. Nggak ada yang lewat ini katanya. Nggak ada. Alah, apa Nggak ada sih ini angkringan. katanya. Baru mendarat udah ngomel. Nah itu, jadi siklusnya tuh sebenarnya gitu. Jadi kalau kalian melihat ada diaspora rese gitu yang orang Indonesia tinggal di luar negeri terus kerjanya jelek-jelekin Indonesia, itu skill. Iya, itu skill. Karena biasanya Karena enggak. biasanya nggak gitu, normalnya nggak gitu. Normalnya lu akan kangen dan berpikirnya kayak nanti kalau gue di Indonesia gue akan begini. Terus begitu pulang malah lain lagi. Iya, betul. Tapi kalau gue melihat brand-brand ini dalam satu skema yang berbeda, Van. Memang dunia ini sekarang global. Tapi pemerintah Indonesia itu juga perlu resource orang-orang yang bagus. Ya. Ya kan? Ya. Kalau swasta beda. Swasta kan ada tawaran. Dia punya gaji, dia punya benefit gitu. Jadi kalau dia mau orang yang bagus, gue work from home deh dari Singapura, nggak apa-apa. Kerja buat perusahaan gua, Iya, tapi lu tinggal di Singapura. Iya. Lu yang jawab, lu yang bikin konsep segala macam. Sekarang tuh bisa, Van. Nah, negara itu juga perlu membuat dirinya atraktif supaya orang mau kerja buat dia gitu loh. Iya. Nah di sini yang gue Itu yang permasalahkan, oh di luar negeri lu terserah aja. Jangan gitu dong. Kalau lu mewakili negara lo ya, Iya. kalau lu mewakili institusi lu sendiri ya terserah. Tapi kalau lu mewakili negara nggak boleh ngomong gitu. Negara itu juga butuh. Nah brain drain akan terjadi Gitu. kalau resource yang pinter ini nggak mau kerja lagi buat negara gitu. Jadi akhirnya yang kerja buat negara tinggal sisa-sisanya. Nah itu yang bahaya Karena gitu. karena kalau konteks negara kan lu sangat geografis. Nah betul. Gitu. Jadi begitu lo nggak mau kerja lagi, gue cabut lah di BRIN Rudet gitu, gue cabutnya kerja di NASA gitu. Iya. Ya udah BRIN nggak kebagian. Brand nggak kebagian, betul. Itu beda. Jadi negara harus mempercantik dirinya supaya dia atraktif buat orang lain tuh kerja di dia. Iya. Dan tidak mengandalkan bahwa lu orang Indonesia, Iya. lu harus kasih sumbangsi bla bla bla. Di dunia global ini nggak berlaku lagi seperti hari itu menurut gua sih ya. Sebab sebagai orang Indonesia lu bisa sumbangsi ke Indonesia tanpa lu ada hubungan sama negara kok. Gitu. Misalnya ada penulis Indonesia tinggal di Singapura, terus udah gitu dia dapat hadiah Nobel. Yang dapat hadiah Nobel kan orang Indonesia pertama gitu ya. Karena dia lahir di Indonesia gitu loh. Belum tentu pemerintah bilang, lu bayar pajak dong. Oh nggak bisa kalau dia udah jadi PR Singapura ya kan. Jadi negara ini perlu mempercantik diri supaya menarik resource yang bagus-bagus untuk kerja buat dia gitu. Dan negara juga mungkin perlu berpikir
ya sekali lagi gue tahu ini impossible lah, nearly impossible. Untuk membuat terobosan di level birokrasi itu kan nearly impossible. Tapi negara mungkin perlu berpikir juga bahwa ada hal-hal yang memang tidak terikat lagi secara geografis sekarang gitu. Contoh sederhana aja, staf ahli. Gitu. Oke, lu perlu staf ahli yang tinggal di Indonesia biar bisa lihat kenyataan di lapangan di Indonesia. Tapi menurut gue lu juga perlu staf ahli yang nggak usah di Indonesia, biarin aja di luar negeri, gitu. Jadi kalau misalnya kayak staf ahli pendidikan kita gitu misalnya, Kementerian Pendidikan Dasar, staf ahlinya ada satu orang Indonesia yang lagi jadi profesor di Finlandia, dia aja, gitu. Jadi lu nggak draining kan karena brainnya ada di sana, tapi tidak drain karena infonya atau outputnya tetap balik ke pemerintah, ke negara gitu. Yang kayak gitu kan almost impossible lah kalau sekarang ya, karena selalu kan nanti saya sederhana ya, kayak waktu kita suka bahas lah kalau urusan birokrasi gitu. Begitu lo mau nge-hire profesor ini di Helsinki gitu, orang Indonesia pakar pendidikan di sana atau profesor atau doktor pendidikan di sana gitu, ngerti banget pendidikan dasar yang bagus kayak gimana. Begitu lo mau hire dia, nanti kan lo masuk, oke, diminta domisili, nomor telepon, NPWP, ya gitu kan sederhana. Habis itu nanti ini masuk ke pegawaiannya gimana, ke siapa, absensinya gimana, dan seterusnya yang birokrasi yang akhirnya kayak, kayaknya susah Pak, kayak gitu. Nah yang kayak gitu-gitu kan, ya makanya gue bilang tadi almost impossible lah untuk terobosan. Tapi perlu dipikirin terobosan kayak gitu bahwa negara mungkin di beberapa hal dia harus melepaskan diri dari konteks geografisnya juga. Betul. Gitu. Supaya kalau lu di luar negeri atau orang Indonesia di luar negeri ya udah nggak apa-apa gitu. Ya, kalau menurut gue sih, apakah saat ini almost impossible? Mungkin iya. Tapi kita perlu ingat bahwa pernah ada satu langkah yang tadinya melakukan yang almost impossible, yaitu mendidik semua supir Gojek, tukang ojek itu supaya menjadi sopan, supaya menjadi rajin, supaya menjadi, tadinya yang namanya supir ojek itu nggak ada yang benar teman-teman, ya kan, bajunya berantakan, selalu malak. Tiba-tiba semua supir ojek di Indonesia jadi baik, jadi apa, bisa, halo Pak, saya Gojek udah sampai nih, bagaimana? Hanya gara-gara satu sistem. Dia nggak training, dia nggak apa, dia nggak melakukan pembinaan bertahun-tahun, hanya karena satu sistem yang dirubah, tiba-tiba Indonesia jadi world leader dalam hal Gojek gitu, Gojek dan Grab lah pokoknya ya, menghandle ojek ini loh. Ojek itu sendiri kan kata dari Indonesia tuh, khas Indonesia tuh kan. Kita berhasil membalikan dari ojek yang sebelumnya ke ojek yang profesional, hanya karena sistem. Nah, jadi kalau menurut gue sih bisa kalau itu enggak gini, gue bilang kenapa itu nearly impossible di pemerintahan. Iya tahu. Kalau Gojek kan swasta. Iya. Kenapa kok Gojek yang menyelenggarakan itu, bukan Kementerian Perhubungan? Iya betul. Kementerian Perhubungan nearly impossible. Nah betul. Menurut gue sih ini challenge ya. Challenge untuk teman-teman yang ada di pemerintahan, ya kan. Sekarang kenyataannya kalau lu bisa bersaing ya lu maju, nggak bisa bersaing ya lu ditinggal. Ya kan? Negara yang namanya Somalia tuh sampai sekarang masih ada, cuman orang nggak peduli aja. Mau ada yang mati kek, mau ada yang lapar kek gitu ya. Karena mereka ya lu nggak mau ikutan maju ya lu ditinggal gitu tuh. Dan satu hal itu menurut gua ya, Amerika lah, kita bahas Amerika nih ya. Amerika itu lagi digonjang-gonjang juga nih, ya kan? Pemerintahnya, Van. Padahal dia dibanding kita mungkin dia lebih efisien. Itu aja, lu kebayang Elon Musk masuk ke dalam struktur birokrasinya pemerintah Amerika, dia akan langsung lihat, ya ini apa nih gitu kan. Dan sekarang dia punya full power untuk melakukan itu, ya kan. Jadi mereka akan berakselerasi tuh. Gitu, praktek-praktek yang kita bilang aneh ini langsung disikat pasti, oke lah pasti ada orang yang nggak suka ya. Tapi di sana pun yang udah lebih bagus dari kita udah mulai bergerak ke arah itu ya, karena itu Van, resource itu udah nggak bisa dipegang di satu tempat lagi sekarang. Iya betul. Gitu, resource itu udah nggak bisa dipegang satu tempat lagi. Jadi di Indonesia cepat atau lambat itu juga akan terjadi gitu loh. Ya, kita sekarang melihat birokrasi sebagai satu tembok yang nggak bisa dipecah, ya kan? Tapi one day ada yang bisa dipecahin loh. Makanya gue nggak bilang impossible. Iya, it's nearly impossible, tapi it can happen gitu. Nah,
apa namanya, sebelum ada orang lain yang bongkar, mending kita bongkar sendiri gitu kan. Sebelum ada faktor yang memaksa kita membongkar itu, ya lebih baik kita bongkar sendiri gitu. Dan tentang brain drain ini gue juga ngeliat dengan kondisi sekarang sebenarnya kita justru bisa melihat case yang bagus di sepak bola. Sekali lagi gue mention tentang sepak bola, dimana oke lah kita nggak sanggup nih ngebina orang, ya udah biarin dia berkembang di luar negeri. Iya betul. Baru nanti pada saat kita perlu kita tarik pulang, pas perlu aja. Ya, dengan bayaran yang sesuai, Iya, sediain dananya yang menarik aja, gitu, yang menarik. Dan pas perlu aja, nggak usah dikekepin. Kayak pemain-pemain bola itu kan, mereka datang tanding balik, gitu. Mereka siapa? Orang Indonesia. Bermain untuk Merah Putih, untuk Garuda gitu, di timnas Indonesia. Ngomong bahasa Indonesianya, oh belepotan banget gitu. Nggak apa-apa, pulang, main bola, selesai, balik. Nggak apa-apa. Jadi ya gitu, nggak terjadi. Kita tanam orang, jadi menyebarkan bibit-bibit putra-putri bangsa ini di seluruh dunia. Biarin aja ya, umur 20-30 mau cabut, kabur aja dulu. Sok kabur, berkembang di sana yang baik. Nanti kapan-kapan negara perlu, pulang, ya istilahnya pulang sebentar pun nggak masalah. Jadi menurut gue negara ya jangan dikekepin gitu, nggak perlu egois juga. Oh, orang Indonesia harus di Indonesia, enggak, orang Indonesia itu bisa ada di seluruh penjuru dunia gitu. Betul. Nah, dan kalau mereka perlu berkontribusi ke Indonesia ya pulang aja dulu. Jadi nanti mungkin setelah hashtag kabur aja dulu, akan ada hashtag 5 tahun, 10 tahun lagi adalah pulang aja dulu. Pulang aja dulu gitu. Benerin ini, benerin itu, ini. Misalnya gini, Anda orang, misalnya orang mana, Banyuwangi misalnya gitu, terus 2025 kabur aja dulu kemana gitu, terus jadi pakar, jadi ahli lah, atau belajar ini itu, atau melihat ini itu secara profesional, segala macam, transportasi segala macam, terus tentang transportasi misalnya Anda ahli ya, kerja di mana, di London Subway gitu. Subway yang kereta ya, bukan yang burger. Jadi jago gitu, masuk sampai level apa gitu. 5 tahun di sana, 10 tahun jago gitu. Habis gitu pulang dulu Banyuwangi pas lagi pilkada, jadi bupati dulu lah 5 tahun gitu. Habis gitu pergi lagi nggak apa-apa gitu. Nggak perlu dikekepin gitu, nggak perlu Indonesia itu nggak perlu juga. Ya dunia sekarang nggak begitu gitu. Iya betul, makin global. Lihat aja ya pemain-pemain bola itu, kan mereka nggak pulang terus tinggal di sini, main bola di sini setiap hari kan. Ya mereka kesini training center 2 minggu, 3 minggu, tanding terus pulang udah gitu. Ya nggak apa-apa gitu menurut gue. Dan menurut gue sih bahwa orang Indonesia itu entah kenapa selalu melihat rumahnya itu, selalu ingin kembali ke rumahnya gitu loh ya kan. Selalu melihat rumahnya itu lebih bagus lah, dan selalu terpanggil untuk berbuat sesuatu untuk rumah tempat kelahirannya. Jangan dimanfaatkan atau take it for granted. Iya, betul. Gitu loh. Itu yang gue paling nggak suka. Dan jangan dipaksa. Jadi jangan, lu kan orang Indonesia ini dong untuk Indonesia. Gitu tapi lu jangan ngomongin Indonesia, lu harus ngomongin gaji, lu harus ngomongin kelayakan hidup, lu harus ngomongin apa yang lu bisa tawarin kalau gua kerja ini bayarannya apa gitu loh. Karena kadang-kadang suka overrated gitu ya. Orang bilang, oh iya lu kan orang Indonesia, ini kan untuk Indonesia, entar dulu. Iya sih, justru untuk Indonesia. Alasan itu tapi jangan memanfaatkan justru itu alasan orang kabur. Karena saking keselnya. Sekarang lu suruh pulang dengan cara kayak gitu kagak bisa. Iya, betul. Lu mesti bikin hashtag pulang aja dulu. Kenapa? Karena kalau pulang kita pas lagi perlu expertise lu nih tentang ini ada kerjaan. Dan ketika itu beneran pulang ya lu harus sambut gitu kan. Ini di handle, pastikan. Sama aja kayak kalau perusahaan menyewa ekspatriat gitu kan. Kita harus pastikan mereka punya rumah yang bagus, jangan sampai merasa rugi tinggal di sini gitu kan. Ya sebagai institusi apapun harus sikapnya harus begitu juga, karena biar gimana ini sumber daya manusia yang berharga yang sudah mau, yang penting kan mau dulu gitu ya. Udah mau aja udah bagus. Jangan diteken, oh kalau gitu kok kalau kamu mau pulang ya kamu ikut sistem yang ada di sini. Ya begitu dong. Kalau kamu nggak pulang, kamu nggak nasionalis. Nggak bisa. Nggak pulang. Jangan jadi tambah nggak pulang lagi. Tadinya paspornya masih paspor Indonesia, begitu diomongin gitu ganti paspor. Iya, ganti paspor. Sekalian betul. Makanya ya mudah-mudahan ini membawa satu ide lah, masukan gitu ya. Bahwa masalah jangan itulah take it for granted lah istilahnya ya. Jangan memanfaatkan kita punya
attachment sama tempat kelahiran kita gitulah, ya kan. Perlakukanlah semua orang dengan baik, nanti dia juga akan bekerja dengan baik kok gitu. Yang utama tuh itu gitu. Ya, dan kalau ada kesempatan untuk kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Iya, kabur aja dulu. Nanti kalau ada kesempatan pulang aja dulu. Mikir. Silakan Pastikan dipikirkan. pulang jadi sesuatu. Kalau nggak usah pulang. Oke, Jangan terima lupa kasih. di-share infonya Ya. di bawah di komen kalau ada kesempatan-kesempatan di luar negeri. Buat teman-teman yang perlu gitu. Silakan di komen atau di reply aja. Pak, ada Pak di ini. Iya, iya. Sok silakan gitu. Iya, silakan di sharing ya. Dan buat teman-teman yang udah berkeputusan, gue mau kabur dulu, semangat. Berani, Tetap berani. semangat, berani. Udah, jangan mikirin Pergi aja. ada bakso, ada Gojek nggak. Udah, Nggak sana. usah, nggak apa-apa, sana beli juga. In-N-Out Burger juga enak kok, nggak apa-apa. Cuman mesti nyetir aja. Oke, terima kasih udah dengerin Indonesia. Saya Harnas. Saya Irfan Kataria. Sampai jumpa. Bye.